Shalom Sobat Kristus, dulu kita berpikir bahwa melakukan penginjilan ataupun pelayanan misi harus dilakukan tatap muka secara langsung. Namun saat ini perubahan zaman dengan adanya teknologi yang semakin canggih, sehingga kita tidak perlu melakukan penginjilan ataupun pelayanan misi tatap muka secara langsung. Kita bisa menggunakannya dengan akun media sosial yang kita punya. Di situ kita bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Makanya setiap kita dipanggil untuk melakukan amanat agungnya. Demikian juga dalam firman Tuhan hari ini, Roma pasal 1 ayat 1-7. Paulus juga dipanggil oleh Kristus bukan atas kemauannya sendiri, tetapi karena Allah sendiri yang telah memilih Paulus untuk melakukan tugas panggilan menjadi rasul. Oleh sebab itu, Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil Allah, karena itu adalah tujuan hidupnya. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah, janganlah kita lupa apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah hidup di dalam Kristus dan membagikan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Pertanyaan adalah, kenapa kita harus melakukan semuanya itu? Karena sekarang ini hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan, milik Yesus Kristus. Bukan hanya karena Dia pencipta kita, tetapi karena Dia telah membayar lunas hidup kita dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita yang dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita harus membagikan Injil Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sobat Kristus, ketika kita memberitakan Injil, kita tidak boleh memandang siapapun itu orangnya. Karena Yesus Kristus telah mengasihi semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang bulu. Artinya, ketika kita memberitakan Injil, kita harus memberitakan Injil kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan hasil akhirnya adalah membawa orang-orang yang diinjili semakin percaya dan taat kepada namanya. Taat kepada namanya adalah sebagai respon iman kita kepada Yesus Kristus. Dan seorang yang taat adalah seorang yang tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Oleh karena itu kita harus berserah penuh kepada Allah untuk kita taat kepada Allah. Karena tidak ada Allah-Allah lain yang bisa menggantikan posisi Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Sobat Kristus, sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa perkembangan teknologi informasi semakin canggih. Kita bisa menerima informasi dan juga bisa membagikan informasi kepada siapapun itu. Melalui apa? Melalui akun media sosial yang kita punya. Dengan melalui akun media sosial yang kita punya, kita dapat bisa memberitakan Injil. Kita bisa membuat karya keselamatan yang kita tuliskan kepada siapapun untuk dapat dibaca. Dan orang itu dapat bisa merasa terberkati oleh firman Tuhan yang kita sampaikan. Pertanyaan adalah, adakah kita memiliki kerinduan untuk membagikan Injil Yesus Kristus kepada sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh ucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Biarlah hidup kami juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin giat dan semangat untuk memberitakan Injil kepada siapapun di sekitar kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, bantulah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.